Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini itu berjalan dengan lancar. Ya, Harnasi silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan amal masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Hernasi, hadir Bu. Jack Susanto. Ya, alhamdulillah ya hari ini semuanya hadir. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Anak-anak pernah melihat kapal laut? Pernah, Bu. Pernah. Ya baik. Ibu mau tanya, menurut anak-anak sekalian, kenapa kapal laut itu tidak tenggelam saat berada di permukaan air laut? Ada yang tahu? Ibu akan menggambarkan skemanya seperti ini. Anggap ini adalah sebuah anggaplah ini kita asumsikan sebagai permukaan air laut. Nah, di permukaan air laut ada sebuah kapal. Nah, yang sering kita lihat, kapal ini tidak tenggelam saat berada di permukaan air laut. Sedangkan kalau kita kadang melempar sesuatu seperti batu atau yang paling kecil, kita kadang melempar sebuah jarum ke dalam permukaan laut. Menurut anak-anak sekalian, apakah ketika kita melempar jarum, apakah jarumnya tenggelam? Iya, Bu. Jarumnya tenggelam, tapi pada kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa kapal yang memiliki massa lebih besar ternyata tidak tenggelam pada saat berada di permukaan laut. Untuk mengetahui hal ini, kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan definisi hukum Archimedes. Jadi anak-anak harus tahu bunyi dari hukum Archimedes. Kemudian yang selanjutnya kedua yaitu menjelaskan fenomena-fenomena hukum Archimedes. Salah satunya yaitu tentang fenomena kapal laut tadi. Yang ketiga, melakukan percobaan untuk menunjukkan hubungan besarnya gaya ke atas dengan besar zat cair pada keadaan terapung, tenggelam, dan melayang. Ya baik anak-anak, kita sebelum melakukan diskusi, Ibu akan bagikan buku paket untuk anak-anak baca dan menjawab mengapa fenomena ini bisa terjadi. Silakan naikkan kertasnya. Ibu bagikan buku paketnya, silakan dibuka halaman 52. Jadi silakan dibuka halaman 52, kemudian baca materinya tentang hukum Archimedes dan menjawab bagaimana penerapan hukum Archimedes pada kapal laut. Kenapa kapal laut tidak tenggelam saat berada di permukaan air laut? Ibu akan berikan waktu selama 15 menit untuk menjawab pertanyaan di atas. Sudah selesai? Sudah, Bu. Jack Susanto sudah selesai? Iya, Bu. Ya. Jack Susanto silakan dikumpulkan jawabannya dengan jawaban Hernasi ke depan. Terima kasih. Ya, untuk Hernasi silakan ke depan untuk membacakan jawabannya.
tenggelam di dalam air karena pada badan kapal terdapat sebuah ruangan atau lambung yang disebut dengan lambung kapal, di mana dalamnya tidak berisi udara, sehingga ketika di atas air kapal tersebut tidak akan tenggelam karena massa jenis dari kapal itu lebih kecil karena adanya lambung kapal di bagian badan kapal. Iya, itu tadi jawaban dari Harnasi. Bagaimana Jik Susanto, paham? Iya Bu, paham Bu. Iya. Jadi, mengapa kapal tidak tenggelam? Karena seperti tadi yang dijelaskan oleh Harnasi, pada badan kapal itu terdapat sebuah ruangan atau rongga yang berisi udara, sehingga massa jenis dari kapal tersebut itu lebih kecil dibandingkan gaya ke atas dari permukaan air laut. Nah, baik, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menyampaikan bahwa pada hukum Archimedes terdapat 3 keadaan, di mana yaitu keadaan pertama Terapung, ya, keadaan pertama yaitu terapung. Keadaan kedua tenggelam. Dan keadaan ketiga yaitu melayang. Sekarang pertanyaannya, kapan sebuah benda dikatakan terapung? Benda dikatakan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis air atau fluida. Nah, kapan dikatakan tenggelam? Ketika massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluida atau air. Dan dikatakan melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih mengetahui tentang hukum Archimedes, kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, di mana percobaan ini kita akan menggunakan alat-alat sederhana yang bisa dijumpai di rumah anak-anak sekalian. Nah, baik, untuk percobaannya Ibu akan membagikan lembar kerja berupa penuntun yang berisi tabel pengamatan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab setelah melakukan percobaan. Ya, baik, kita akan pindah ke tempat alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Silakan dibawa buku lembar kerjanya dan kertas lembar. Ya, baik anak-anak, jadi percobaannya itu kita menggunakan alat-alat sederhana, di mana Ibu memiliki 2 wadah di sini, yang di mana wadah pertama kita akan membandingkan dengan wadah kedua. Jadi pada keadaan awal kedua wadah ini adalah air bersih atau air yang tidak memiliki garam. Karena di bahan kedua yaitu kita akan menggunakan garam. Kemudian kita menggunakan telur. Nah, yang akan diamati yaitu berdasarkan buku penuntun yang sudah Ibu bagikan, silakan dibuka lembar kerjanya, yaitu pada bagian langkah-langkah percobaan. Nah, pada langkah-langkah percobaan kita akan melihat bagaimana apa yang akan terjadi pada telur ketika kita masukkan ke dalam wadah yang tidak memiliki garam atau pada air biasa. Ya, silahkan melakukan percobaan pertama oleh Harnasi. Nah, jadi apa yang terjadi pada telurnya? Telurnya tenggelam, Bu. Nah, tenggelam. Jadi pada tabel pengamatan pertama yaitu silakan ditulis bahwa telurnya berada pada keadaan tenggelam. Nah, setelah itu kita menggunakan wadah yang kedua untuk menambahkan garam. Untuk Jik Susanto silakan menambahkan garam. Berapa Bu? Jadi berdasarkan pada penuntunnya kita menambahkan 1 sendok garam. 1 sendok garam. Ya.
silakan ditambahkan gitu. Ya, silakan diaduk sampai benar-benar larut. Jadi percobaan ini terus dilakukan sampai pada 5 sendok air garam. Kemudian anak-anak sekalian mengamati apa yang terjadi pada telur di setiap sendok garam yang ditambahkan kepada wadah kedua. Ya, silakan diambil telurnya. Masuk ini Bu. Ya, silakan dimasukkan. Ya. Apa yang terjadi? Masih tenggelam. Masih tenggelam. Jadi pada sendok pertama air garam dia masih berada pada keadaan tenggelam. Nah, seperti ini terus dilakukan sampai pada 5 sendok garam. Ya, silakan melanjutkan percobaan. Ya, jadi kita sudah hampir 30 menit melakukan pengambilan data. Jadi 15 menit Ibu berikan waktu untuk mengisi lengkap tabel pengamatannya yang sudah ada di LKPD. Silakan diisi LKPD-nya. Jadi Ibu menjelaskan sedikit kenapa kita menggunakan air garam. Jadi kita tidak hanya menggunakan air garam, kita bisa juga menggunakan gula. Karena gula dan garam itu dia berfungsi untuk memperbesar massa jenis zat cair. Jadi ada perubahan yang terjadi pada massa jenis zat cair setelah ditambahkan garam, seperti itu. Baik, sudah diisi tabel pengamatannya. Ya, setelah diisi tabel pengamatannya, silahkan dianalisis apa yang sudah diamati, apa yang terjadi pada telur setelah ditambahkan garam, dan dituliskan apa yang menyebabkan telur itu tenggelam dan bagaimana pengaruh antara massa jenis zat cair dengan gaya ke atasnya. Sebelumnya Ibu akan bagikan kertas untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD-nya. Jadi silakan diskusi dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Bagaimana, sudah dijawab di LKPD-nya pertanyaan yang sudah Ibu sediakan? Sudah Bu. Oke, baik, kita akan melakukan diskusi untuk memperdalam pemahaman anak-anak sekalian tentang hukum Archimedes. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada telur yang pertama, yaitu pada saat mengalami tenggelam? Ya, Hernasi, silahkan dijawab. Baik, untuk keadaan pertama yaitu pada ketika telur tenggelam. Jawaban saya itu Bu, pada saat telur dimasukkan ke dalam air tak berisi garam, karena massa jenis telur itu lebih besar daripada massa jenis air. Iya, itu jawaban dari Hernasi. Bagaimana Jim Susanto, jawabannya sama? Sama Bu. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, Ibu akan tukar pada keadaan melayang, apa yang akan terjadi, apa yang menyebabkan hal tersebut. Silahkan Jim Susanto dibaca jawabannya. Iya, kalau jawabanku Bu, melayang pada saat air diberi 2,5 sendok dan diaduk secara perlahan, maka telur akan berada pada keadaan melayang. Nah, hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur Bu. Ya, jadi keadaannya melayang pada saat garam 2/2 sendok sampai sekitar 3 sendok garam. Bagaimana Hernasi, jawabannya sama? Sama Bu. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir dijawab oleh Hernasi. Bagaimana keadaan atau apa yang menyebabkan telur terapung? Silakan dijawab Hernasi.
saat diberikan 4-5 sendok garam, telur akan terapung. Hal ini terjadi karena massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis telur, Bu. Oke, bagaimana Jeng Susanto, jawabannya sama? Iya, kalau saya Bu menambahkan Bu, Ya, silahkan. yaitu pada percobaan ketiga yaitu terapung, semakin besar jumlah garam yang diberikan maka semakin besar pula massa jenis air pada yang diberikan garam. Jadi kesimpulannya pada saat terapung massa jenis dari zat cair lebih besar dibandingkan massa jenis dari bendanya, sehingga telur mengalami keadaan terapung seperti yang dikatakan Cik Susanto tadi, karena semakin banyak garam yang ditambahkan pada zat cair. Baik, silakan dikumpulkan hasil diskusinya Hernasi dengan jawabannya dari Cik Susanto. Iya, terima kasih. Nah, baik. Untuk memperdalam pembelajaran kita yaitu tentang hukum Archimedes, Ibu ingin memberikan tugas sebanyak 2 nomor, tapi ini bisa dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Tujuan Ibu memberikan itu untuk memperdalam lagi pemahaman anak-anak sekalian tentang materi hukum Archimedes. Nah, supaya pembelajaran kita selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, silakan naikkan kertas lembar. Ibu ingin kalian mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi yang sudah diajarkan, bagaimana pemanfaatan materi yang sudah diajarkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana pemanfaatan tentang hukum Archimedes, keterampilan apa dan pengetahuan apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini, dan selanjutnya yaitu Ibu ingin kalian mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran dan bagaimana Ibu memberikan pembelajaran hari ini kepada anak-anak sekalian. Silakan Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk menuliskan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Sudah 5 menit, silakan dikumpulkan hasil evaluasinya. Tidak perlu dituliskan namanya karena ini hanya bentuk evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Saya kira untuk pembelajaran hari ini diskusi sudah berjalan dengan sangat baik. Kalian sudah mampu memecahkan masalah dan kalian sudah mampu melakukan percobaan-percobaan sederhana untuk membuktikan dan menerapkan tentang hukum Archimedes, dan kita berusaha untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, silahkan satu orang memimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ibu akan mempelajari juga hasil evaluasi dari anak-anak sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam